Sebelum memeluk Islam, Abu Dzar berasal dari suku Ghifar, sebuah suku yang dikenal sebagai perampok kafilah di jalur perdagangan. Namun, ia memiliki fitrah yang bersih dan telah berhenti menyembah berhala jauh sebelum bertemu Nabi. Ketika mendengar kabar tentang seorang Nabi di Mekah, ia mengutus saudaranya Unais untuk menyelidiki. Tak puas dengan laporan saudaranya, ia berangkat sendiri ke Mekah. Ia adalah orang pertama yang secara terang-terangan meneriakkan kalimat syahadat di depan Kaabah di tengah kepungan kaum Quraisy yang memusuhinya. Nabi Muhammad SAW memberikan beberapa wasiat khusus kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang sangat masyhur dalam kitab-kitab hadis, seperti dalam Musnad Ahmad dan Sahih Ibnu Hibban. Wasiat-wasiat ini mencerminkan karakter Abu Dzar yang kuat dan jujur. Berikut adalah 7 wasiat utama yang dipesankan Rasulullah SAW kepada beliau. 1. Mencintai orang miskin. Rasulullah memerintahkan Abu Dzar untuk mencintai orang-orang miskin dan mendekatkan diri kepada mereka. Hal ini bertujuan agar hati tetap rendah hati dan tidak sombong dengan kemewahan dunia. 2. Melihat ke bawah urusan dunia. Nabi berpesan agar dalam urusan materi dan duniawi, Abu Dzar selalu melihat kepada orang yang kondisinya di bawahnya, melihat bukan yang di atasnya. Tujuannya agar seseorang tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. 3. Menyambung silaturahmi. Meskipun kerabat atau saudara berpaling atau bersikap kasar, Nabi tetap mewasiatkan untuk menyambung tali persaudaraan dan tidak memutusnya. 4. Tidak meminta-minta. Wasiat ini sangat ditekankan kepada Abu Dzar, agar ia menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta sesuatu pun kepada orang lain, sekecil apapun itu. 5. Mengatakan kebenaran meskipun pahit. Ini adalah wasiat yang paling melekat pada kepribadian Abu Dzar. Nabi memerintahkannya untuk selalu berkata benar, al-haq, meski kebenaran itu pahit dirasakan atau berisiko bagi dirinya. 6. Tidak takut celaan orang. Dalam menjalankan perintah Allah, Nabi berpesan agar ia tidak gentar terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Fokus utamanya hanya pada ridho Allah, bukan penilaian manusia. 7. Memperbanyak ucapan, la haula wa la quwata illa billah. Nabi menyebutkan bahwa kalimat ini merupakan simpanan perbendaharaan di bawah arsy Allah, kanzun min kunuzil arsy, yang mempertegas bahwa segala kekuatan hanya datang dari Allah semata. Wasiat-wasiat di atas menjadi pedoman hidup Abu Dzar hingga akhir hayatnya. Hal inilah yang membentuk beliau menjadi sosok yang sangat vokal terhadap ketidakadilan, dan sangat teguh dalam kesederhanaan, zuhud. Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junada, adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling unik, karena kejujurannya yang tajam dan kezuhudannya, pola hidup sederhana. Ia termasuk dalam golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Sosok yang sangat jujur dan vokal. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda mengenai kejujuran Abu Dzar. Tidak ada orang yang bicaranya lebih benar dan jujur selain Abu Dzar, baik di bawah naungan langit maupun di atas permukaan bumi. Kejujurannya ini membuat ia sering mengkritik para pejabat atau orang kaya yang dianggapnya mulai meninggalkan gaya hidup sederhana Rasulullah, terutama setelah wafatnya Nabi ketika kekayaan mulai melimpah di kalangan kaum muslimin. Kezuhudan dan prinsip hidup. Abu Dzar memegang teguh prinsip bahwa seorang muslim tidak boleh menimbun harta melebihi kebutuhan sehari-hari. Ia sering mengutip ayat Al-Quran, Surah At-Taubah 34-35, tentang ancaman bagi mereka yang menimbun emas dan perak. Prinsipnya yang sangat teguh, ini membuatnya sering berselisih paham secara pemikiran dengan sahabat lain, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam. Demi menjaga ketenangan umat, Khalifah Utsman bin Affan kemudian menyetujui permintaan Abu Dzar untuk tinggal di sebuah tempat terpencil bernama Ar-Robazah. Abu Dzar wafat di Ar-Robazah. Ia kemudian dimakamkan oleh rombongan musafir yang kebetulan lewat, yang dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Berani menyampaikan kebenaran meski pahit. Kezuhudan, memilih hidup miskin, dan mengutamakan akhirat. Keteguhan, tidak tergoda oleh kemewahan dunia di masa kejayaan Islam.